Oke, semuanya. Kita kedatangan siapa nih? Halo, nama aku Ranti. Oke. Kok aneh sih, kok aku yang mengenalkan diri? Harusnya kan kayak kedatangan. Ya udah kita ulang. Jadi gini. Oke, kita ulang. Halo Ranti. Halo. Oke. Apa kabar? Baik. Baik. Masih sehat? Alhamdulillah. Oh, masih sehat. Bagus lah ya. Ini nggak ada openingnya? Hah? Gak ada. Openingnya kayak begini. Karena kita sukanya tuh mengalir. Ah, ya. Nah, gitu. Oke, sebelumnya, nama lengkapmu siapa sih? Ranti Sylvie Agustin. Nah, aku selama nggak pernah tahu nama lengkapmu ya, karena cuma tahu di IG Iya. Ranti, dah itu doang. Betul, betul. Emang apa ya, jarang dipublikasikan nama lengkapnya siapa gitu. Kok tidak bangga dengan namamu? Bukan, tapi lebih simple aja nggak sih, orang-orang langsung inget kalau kita ngenalin satu kata gitu. Jadi Ranti gitu. Oke, kau lagi sibuk apa nih? Kalau kesibukan mahasiswa semester 5, terus mungkin ada ya beberapa hal yang coba ku geluti, ku dalami, ku pelajari gitu ya. Mahasiswa semester 5. Oh, semester 5. Ya. Bentar lagi mau lulus nih kayaknya. Iya lumayan ya. Iya, semoga cepat lulus ya. Amin, amin, amin. Iya. Di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Poltekkes. Betul, prodi apa? Poltekkes ya. Karena orang-orang suka tipe jadi Poltekkes gitu, kesehatan. Ini kan sosial ya, jadi sos ujungnya. Poltekkes. Kesos. Iya. Kesos. Kesos. Ah. Kesejahteraan sosial. Prodi? Perlindungan dan pemberdayaan sosial. Perlindungan dan pemberdayaan sosial. Itu bergelut kayak ya pasti perlindungan dong, maksudnya lebih ke perlindungan secara general atau ke anak, perempuan atau sebagainya? Semuanya kita pelajari. Jadi di perkuliahan kita itu kayak ada istilah 12 PAS. Jadi 12 kelompok yang memerlukan yaitu ya bantuan kita atau fokusan kita sebagai pekerja sosial. Mulai dari anak, disabilitas, fakir miskin, perempuan lawan sosial ekonomi, dan banyak sih, pokoknya 12. Oh, jadi mempelajari, jadi perlindungannya tuh ada ilmunya dan apa ya bilangnya, base-nya di 12 itu. Karena dasarnya nih ya, kata nyinggung-nyinggung. Karena emang prodiku tuh kayak tidak sefamiliar itu gitu. Jadi perlindungan dan pemberdayaan itu kita belajar gimana caranya kita mengembalikan fungsi seseorang gitu. Kan ada 3 fungsi tuh, menyelesaikan permasalahannya, bersosialisasi gitu. Nah, kita tuh mencoba melihat kayak, oh ini orang tidak memenuhi 3 kriteria itu, berarti kita harus membantu, tapi kita nggak boleh mendikte ibaratnya kayak, oh kamu gini, kamu harus gini, enggak, tapi kita lebih mendorong atau memotivasi, oh kamu punya masalah ini, mungkin jalannya kita ada A dan B, kamu milih apa gitu. Jadi kita ibaratnya ngasih masukan aja gitu buat ke orang-orang. Oh, berarti sebatas disfungsi kalau istilah kita tuh, disfungsi sosial. Disfungsi sosial. Ya. Nah, masuk prodi ini karena dirimu sendiri atau biasalah kayak orang-orang tuntutan orang tua ya? Kalau aku karena dari kecil itu cukup bersinggungan dengan isu-isu sosial, jadi ketika masuk kuliah tuh, oh iya kayaknya kesini deh gitu. Bahkan kalau orang-orang kan kayak persiapan SBN atau apa gitu kan, ujian, rapat, kalau aku tuh enggak, karena emang udah he's the one gitu, pengen kuliahnya di sini gitu. Justru karena dia itu jalur tesnya itu kan ada sendiri gitu di kampusnya kan. Nah barulah pas mau tes itu aku kayak bener-bener belajar gitu. Kalau sebelumnya kan nyoba dulu, karena kan orang-orang kayak biar nggak penasaran coba pakai nilai rapot gitu-gitu kan. Tapi ya aku nggak belajar gitu. Jadi pas hari H ujian tuh kayak, oh ini A kali ya, B kali ya, C gitu aja. Bener-bener hitung kancing karena antara niat dan enggak gitu. Dan lulus? Enggak.
Tapi ya jadinya nggak sesakit hati itu karena kayak emang pilihanku bukan di sini gitu. Nah barulah di momen itu kayak, aduh ini kalau nggak keterima di mana ya? Karena kan emang secara waktu gitu kampusku tuh paling akhir gitu ujiannya kayak bulan Juli gitu. Agustus kita udah masuk kuliahnya. Jadi kan Juli Juni tuh kampus lain udah tutup kan. Jadi kayak wah ini kalau enggak ini wah kemana nih gitu. Udah itu baru tuh di sini panik gitu. Oke. Nah, ini kursi kayaknya mentok ya. Ya hati-hati ada. Ya. Nah, kamu tuh masuk kampus di situ kan dengan emang karena dari kecil udah bersinggungan dengan isu-isu sosial itu. Apakah salah satunya karena kamu ntar apa jemputnya berarti disabilitas? Iya boleh. Mungkin bisa iya dan tidak ya jawabannya. Sebenarnya karena kalau soal sekolah itu dari kecil memang sudah di sekolah umum gitu dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi udah nggak terlalu asing gitu ya. Dan dulu juga kata orang tua, karena kan aku nggak inget ya, dikasih pilihan tuh mau ke SLB atau enggak, tapi akunya yang enggak gitu, karena aku ngerasa masih bisa bersaing atau masih bisa kayak sama-sama aja gitu ya, nggak ada yang harus dispesialkan atau gimana, masih bisa ngejar lah gitu untungnya. Jadi di sekolah umum. Nah, jadi karena kan kalau disabilitas berarti disabilitas apa sebutannya? Bisa disabilitas fisik, bisa atau disabilitas ya fisik sih. Aku lebih nyaman disebutnya disabilitas fisik itu karena kan emang banyak istilah-istilah gitu ya yang disematkan gitu buat ragam disabilitasnya. Ya, sampai kadang pusing juga kayak ini disabilitas apa ya gitu. Nah, ini kamu karena sesuatu kah atau emang dari lahir? Kalau buat ini tanganku ini dari lahir, jadi emang beradaptasinya itu ya seiring pertumbuhan gitu ya. Jadi udah nggak mungkin kaku lagi atau bingung lagi, kayak misalkan baju juga aku udah lebih nyaman ya udah digulung aja gitu, jadi pendek sebelah, atau kayak kadang suka orang tanya gitu, Ran kenapa nggak pakai tangan palsu gitu. Aku pernah coba SD kayaknya kelas 5 atau 6 gitu, tapi itu hanya bertahan 2 jam. Aku inget itu hari Sabtu kan biasanya kalau SD suka ada senam pagi gitu ya, udah tuh aku pakai itu, tapi habis itu aku lepas dan nggak pernah dipakai lagi. Justru waktu itu pas aku pakai hari setelah jadi kan abis ukur gitu-gitu, jadi terus kayak orang-orang, oh mungkin kamu nggak nyaman karena belum terbiasa gitu, tapi ya sih emang mungkin iya ya perlu beradaptasi karena kan lumayan berat gitu kan. Terus karena ini tuh di bawah siku jadi masih bisa bergerak. Pas menggunakan tangan palsu yang aku punya itu jenisnya, pas masuk itu di dalam ini nggak bisa leluasa gini karena bahannya cukup keras, jadi gini aja kan pegel ya gitu, nggak bisa gerak. Terus ya berat, terus gak bisa kena air, jadi kalau tidur atau mandi tuh harus dilepas. Kan kayak kok bikin ribet ya gitu, yang biasanya udah aman aja. Terus karena bentuknya secara visual itu kan kayak tangan ya gitu. Aku takutnya atau mengasumsikan diriku mungkin kemungkinannya ketika menggunakan ini tuh akan berharap lagi kayak oh aku punya tangan ya kayak, tapi kan secara fungsi mungkin akan beda pasti kan, kayak kok nggak bisa gerak atau nggak bisa melakukan apa. Nah, aku daripada kayak ibaratnya sakit hati gitu ya, lebih baik kayak udahlah, karena aku juga udah menerima dan enjoy aja dengan tangan ini gitu. Dan emang dari kecil juga sengaja aja aku kayak, kan ada orang yang mungkin lebih nyaman kayak udah ditutupin pakai baju panjang atau apa, justru aku malah lipet-lipetin. Malah ditunjukin gitu? Malah ditunjukin aja, justru itu kayak privilege menurutku ya. Jadi kalau kemanapun pasti kan orang tuh kayak ya itu beda dari yang lain, jadi mudah akrab sama penjual misalkan gitu, atau ya teman atau apa tuh kayak oh ya kamu Ranti ya gitu-gitu, tukang ojek gitu-gitu, jadi udahlah gitu. Jadi privilege ya ketika orang-orang mungkin kita yang umum, bukan yang umum ya yang non disabilitas ya disebutkan. Berarti sebutannya.
para jelek banget bilangnya. Nanti orang-orang disabilitas menyebut kami non disabilitas. Iya, bisa gitu. Oh, jadi ini menjadi muncul pertanyaan. Sebenarnya disabilitas itu apa sebenarnya? Apakah ada maknanya karena yang kita tahu kan disabilitas itu cuma sebatas kayak mungkin ya sorry to say gitu. Kadang orang-orang bilangnya yang kasar itu cacat gitu kan. Kan mungkin ada yang bilang berkebutuhan khusus atau apa. Sebenarnya disabilitas itu apa sebenarnya? Oke, ini agak teori ya, tapi oke. Untuk teman-teman yang mungkin lebih ahli di bidang ini, aku mohon maaf karena aku nggak mempelajari ini secara khusus, tapi kayak by experience dan apa yang aku tahu aja gitu ya. Kalau misalkan disabilitas dan mungkin difabel yang sering didengar gitu ya, menurutku bedanya itu kalau pakai disabilitas itu lebih menunjukkan ke suatu kelompok gitu. Jadi kayak satu tuh lebih dari satu gitu. Misalkan kayak disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas macem gitu, merujuk pada ragamnya gitu. Karena kan ada 5 atau 6 gitu jenis-jenisnya. Tapi kalau buat difabel itu buat ke individu, menyebut ke satu orang gitu. Nah, itu bisa pakai difabel gitu. Nah. Dan tapi kadang juga balik lagi ke orangnya sih, kadang kayak ada yang nyaman disebutnya disabilitas, ada yang nyamannya difabel gitu, atau kayak misal ragam juga yang buat teman-teman yang netra gitu, ada yang lebih suka disebut ya udah buta aja gitu, atau yang tuli juga, tuli dan tunarungu itu kan kadang jadi perdebatan. Ada yang lebih nyaman udah tuli, ada yang lebih nyaman tunanetra, jadi tunarungu atau tunawicara. Jadi sebenarnya susah juga gitu. Jadi balik lagi ke tergantung orangnya, enaknya dipanggil apa gitu. Ya, aku juga pernah punya beberapa teman juga yang mereka tuh mungkin itu sebenarnya jadi skenarionya tuh ada sama berdua. Nah, ada satu temen yang disabilitas dan memang dia tuh nggak suka kalau saya dibilang disabilitas, dibilang difabel, rasanya kayak tuh kayak penyakitan dibilang gitu. Jadi dia lebih suka bilang buta udah buta, atau bilangnya sahabat buta gitu. Ya aku manggilnya kayak gitu. Temenku langsung ngeplak aku, "Apain kamu manggil kayak gitu?" Gak sopan gitu. Karena kita juga kalau misalkan sesama disabilitas tuh ketemu, kalau bercanda itu lebih ke dancuk lagi gitu ya. Kayak misalkan itu yang buta tadi gitu, pasti manggil aku kayak itu tangannya tumbuhin gitu. Terus aku balas lagi kayak itu kamu nggak lihat gelap gitu atau buta ya. Jadinya ya itu bercandaan dikit aja gitu, asalkan kita ya yang nyebutnya gitu. Kalau kalian pasti kita hajar apa maksudnya gitu. Kita kayak gimana ya? Iya, masih bingung gitu. Nah, karena kamu kan dari kecil berarti dari lahir kan? Dari lahir. Oh, berarti kesusahan nggak sama kamu ini? Beraktivitas gitu ya. Nah, mungkin karena emang benar-benar dari bayi ya, jadi aku dulu prematur, terus beratnya juga mungkin sekitar 500 gram, jadi kurang dari 1 kilo tuh, terus kayak 6 bulan apa 5 bulan ya, pokoknya belum 9 bulan, terus sempat juga diponnya sama dokter tuh tidak akan terselamatkan karena udah biru-biru gitu ya, ya mungkin di zaman itu juga aku kelahiran 2006 tuh teknologi belum secanggih ini gitu kan, fasilitas juga ini. Akhirnya dokter itu waktu itu menyarankan untuk dibawa pulang aja gitu. Terus akhirnya justru yang menyelamatkan adalah bidan desa, kayak ngasih pinjem inkubator atau ngasih cara kayak tutorialnya nih Bu, untuk menjaga anaknya gitu kan, kayak lebih baik mungkin jangan terlalu sering mandi gitu sebelum timbangannya naik dan sebagainya. Terus kayak dulu itu sebenarnya katanya, karena kan aku nggak inget ya, ini itu tulangnya masih kelihatan kayak sayap ayam, kalau dibelah kan kelihatan ya tulangnya. Nah, ini kelihatan tapi katanya dikikir. Akhirnya ketutup kulit ini depannya gitu. Jadi kayak mungkin ada treatment yang entah itu disuntik apalah atau apa biar nggak sakit ya dulu. Gitu. Terus ya mungkin normal seperti bayi pada umumnya ya. Jadi kayak mulai belajar untuk makan tuh seperti ini, atau minum, atau apa gitu.
Tapi kalau sekarang udah besar, aku mencoba untuk menerjemahkan bagaimana aku beradaptasi itu ternyata gini, ketika orang-orang misal kamu ngegunting nih, terus kamu misalkan kayak minta tolong ke aku, Ran, coba tolong dong ini guntingin gitu. Aku langsung mikir, oh, oke, orang-orang kan pakai kanan ya gitu. Oh berarti aku pakai kiri gimana ya gitu. Ada proses itunya, kayak beradaptasinya tuh ada gitu. Walaupun secara nggak sadar ya, karena kan udah berjalan bertahun-tahun gitu. Atau aku juga baru sadar kayak angle aku untuk melakukan apapun tuh beda, jadi kebalik. Kalau kalian misalkan kanan, aku kiri dulu, kayak entah itu melangkah, entah itu aku melakukan apapun lah, pasti kebalik gitu. Yang serunya adalah ketika misal kayak kemarin aku pergi sama teman-teman yang buta, aku jadi kayak masinis ya, kayak yang lihat nih, yang mereka andalkan gitu. Terus aku kayak ngarahin kan biasanya misalkan belok kanan, belok kiri. Nah sedangkan aku kidal, kebalik lah. Mau bilang kanan, kiri, terus kayak salah, salah, kiri gitu. Salah kanan gitu. Tapi ya udah seru-seruan gitu. Itu takut membahayakan ya kalau misalnya. Emang agak. Kita kayak, aduh, gimana ya? Kalau misalkan emang kan jalan raya atau apa, akhirnya aku juga ada spontan kayak, awas, udah telat nih kalau ngomong lama gitu kan kayak gini gitu. Nah, ya, tapi saya juga sering dengar cerita-cerita yang kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk apa ya? Untuk memperlakukan disabilitas itu sebenarnya kayak gimana sih? Gimana? Apakah kita harus secara teori kah? Ataukah ada cara-cara mungkin dengan tanpa teori atau gimana? Karena ya yang kita tahu, bahkan aku sendiri gitu, kadang kayak mau ada kayak disabilitas, entah yang mungkin yang buta atau apa, kayak pengen bantu tapi gimana ya? Aku harus apa ya cara ngebantunya? Gitu. Mungkin kalau secara teori ada ya, apalagi mungkin teman-teman yang ya PGSD yang maksudnya mempelajari inilah ada. Tapi mungkin aku akan memberikan sudut pandang yang aku tahu dan apa yang teman-teman rasakan gitu. Karena pada dasarnya kalau menurutku pribadi itu nggak ada ilmu pasti kayak 1 tambah 1 2 gitu ya. Tapi balik lagi kayak olah rasa, gimana kita bisa memanusiakan manusia lainnya gitu ya, kayak gimana caranya. Misal kalau yang fisik kan nggak terlalu banyak perlu beradaptasi atau menyesuaian ya. Misal kayak ada nih teman baru yang disabilitas, tapi kita gimana bingung nih gitu. Karena kadang menurutku pribadi kalau kalian salah bertindak itu jadinya kayak penghinaan buat kita gitu kan. Walaupun kita tahu kalian mau bantu, tapi kayak kalau gini caranya kita tersinggung nih. Apa maksud kamu gitu dalam hati gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan awal, seperti kalian berkenalan pada teman umumnya, kan nyapa dulu kan, kayak hai aku Ranti gitu. Udah gitu misalnya ya udah basa-basi aja kayak, oh kamu dari mana asalnya, misal oh iya Bandung, oh oke gitu. Aku mengenalkan diri sebaliknya gitu, terus ya udah misal senyum, udah gitu udah gitu. Kenapa udah bahkan kalau misalkan orang yang disabilitas ini belum ngomong tolong atau minta bantuan, biarin aja, bukan maksudnya tega atau apa, tapi ya itu proses untuk kita beradaptasi. Kalau langsung ditolong kayak kesempatan untuk kita nyoba atau mencerna tuh ketutup gitu. Jadi pas misalkan butuh nih kamar mandi habis itu, terus kayak oh iya tadi ya kakak tadi tuh yang nyapa aku kayaknya dia baik deh. Nah jadi kita yang tolong dong ini aku ke kamar mandi, kemana ya jalannya gitu. Kita yang ini. Tapi kalau belum apa-apa misalnya pakai kursi roda, ini jaraknya masih 100 meter nih, tapi kita udah langsung itu kursi roda, ini gimana ya, kedengeran lah sama kita kayak apa sih kalian gitu. Karena kita pada dasarnya nggak mau yang kayak ibaratnya dikasih karpet merah juga kan, ya nggak mau. Kita juga kadang nggak mau jadi pusat perhatian atau gimana ya, padahal ini ya sama aja gitu, kayak chill aja bro gitu. Bahkan kalau sama teman-temanku kayak memastikan daripada Ran sini Ran bantuin gitu kan, kita juga sih kalian gitu, lebih baik kalimatnya bisa diubah kayak Ran gimana aman, Ran oke. Itu kan lebih oke aman gitu. Kalau enggak iya nih bantuin dong gitu. Jadi kita juga akan komunikatif juga kok gitu. Oh berarti istilahnya jangan
jangan sok ngide kayaknya, tiba-tiba kayak langsung gitu. Iya. Tapi tunggu dari orangnya untuk minta tolong, atau kita juga bisa menawarkan bantuan. Bisa, tapi mungkin ya itu balik lagi ke udah sejauh mana nih kita kenal. Kan beda kalau sekarang tuh ada istilah kayak of service banget nih. Nah kalau ke kita kadang itu kayaknya akan jadi sensitif kalau terlalu banyak kayak kadar bantuan. Aku suka bilang kayak kalau berinteraksi sama kita itu tinggal kalian pakai rasa, pakai hati, pakai feeling, kita tuh butuh bantuannya berapa persen? 10% kah? 15% kah? 20 atau 15 gitu? Atau 50 bahkan gitu kan. Jadi karena gini, kalau aku pribadi untuk sekarang itu kayak penghinaan atau bully itu bukan itu tangannya buntung, emang iya itu mah ya. Jadi bukan itu, tapi ya itu belum apa-apa kita dicap nggak bisa gitu, atau nggak dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk ngerjain atau melakukan hal-hal yang kecil gitu yang menurut kalian biasa aja, tapi kalau menurut kita yang tiba-tiba misal tadi aku udah dikasih tugas sama kamu untuk ngegunting 50 kartu misalkan, aku lagi ini, walaupun aku akui misal untuk melakukan sesuatu kecepatannya beda misalkan, tapi udah gitu tiba-tiba kamu berinisiatif kayak, ya aku kan udah beres nih tugasku, aku mau bantuin Ranti langsung aja kamu take over kayak, Ran sini sama aku, dalam hati langsung kayak, apa maksud kamu kok kerjaan aku diambil, kamu nggak percaya sama aku, langsung gitu tuh. Jadi kayak lebih jadinya konfirmasi aja kayak, Ran sini mau dibantuin nggak gitu, balik lagi gimana caranya, ya komunikasi, bangun komunikasi yang baik. Harus dengan kata-kata yang baik, bukan tiba-tiba kayak, bukan memandang para disabilitas itu sebagai orang yang apa ya, mungkin orang yang kekurangan atau orang yang kayak perlu dikasihani gitu, kayak mereka tidak akan bisa hidup gitu. Iya. Justru itu juga yang jadi salah satu tantangan kita sih ketika tumbuh berkembang atau hidup di dunia itu, untuk mengeksplor semuanya, entah itu misalkan jalan-jalan atau nyobain makanan baru atau apapun itu. Ketika ya walaupun sekarang misal udah digembar-gembor kita kayak kita inklusif, kita siap mendukung untuk lebih baik, tapi balik lagi kayak hati itu kan nggak bisa dibohongin ya, kita kayak menyerap energi itu kayak, oh orang-orang ini nggak percaya sama kita. Jadi kayak apa yang misal aku biasanya bisa buka tutup botol, tapi karena aku ngerasa oh ini nggak percaya, oh ya udah aku kayak tolong dong, akan gitu ada kartu asnya. Jadi siapa tahu kalau misalkan aku minta tolong tuh ada kemungkinan dua, apa aku bener nggak bisa atau aku kayak lagi manja aja gitu. Kayak kalian nggak percaya, oh ya udah aku kasih gitu. Berarti ada cara. Ini berarti ini ya kenapa kau bilang privilege ya, bukan sebuah kekurangan. Betul. Ternyata bisa seperti itu. Ada itunya. Luar biasa ya, ternyata orang-orang yang sering kita anggap ya kita yang nggak usah tutup mata lah, kita anggap bahwa nggak bisa apa-apa, bahkan mereka sebenarnya mungkin aja lebih dari kita gitu. Kayak tadi kan kamu bilang sering nyoba explore gitu. Oh udah pernah nyoba mungkin olahraga kah atau main alat musik kah yang istilahnya kayaknya orang-orang awam tuh bilang kayaknya disabilitas nggak mungkin bisa main ini deh, atau secara khusus kayaknya Ranti nggak bisa main ini deh, gitu. Ada nggak? Mungkin kalau kayak dalam waktu dekat ini tuh aku lagi mendalami atau mencoba hal baru tuh main panah. Itu juga setelah bertahun-tahun aku hidup di dunia ini kayak, bisa ternyata tahun ini tuh, kemarin waktu Ramadan di kampus terus udah gitu aku penasaran kayak apa ya, gimana ya, pengen mendalam itu sampai akhirnya sekarang kadang setiap hari Sabtu dan Minggu tuh aku suka latihan buat main panah itu. Walaupun pasti orang-orang kayak, Ran hati-hati, atau kan pasti namanya olahraga kan kebeset ini atau apa tuh kayak, Ran emang gak sakit gitu, tapi enggak, aku seneng gitu. Dan itu juga mungkin pas SD atau SMP atau SMA itu kan kalau namanya olahraga yang dipelajari kan itu aja ya, bola kecil, bola besar ya, sepak bola, voli, basket, ya itu kan aku nggak bisa ya, kayak tenis meja atau bulu tangkis atau apa. Terus emang dari dulu jadi kalau pelajaran olahraga selalu ikut pemanasan, senam, babi bu, terus udah gitu Ranti kamu di ini ya, di pinggir lapang gitu, terus wasit, bagian wasit nih, tapi nilai dapat gitu. Tapi kan kalau lama-lama kayak sebel juga nggak sih, kita kayak ya aku juga pengen belajar loh gitu haknya, tapi ya guru juga punya keterbatasan, mungkin bingung ya kayak gimana ngarahinnya atau apa gitu, atau takut gitu, atau kayak
apa alternatif dari cabang olahraga itu kan nggak ada kan. Mungkin kalau di SLB ada dipelajari kayak misal tenis meja untuk yang buta itu bolanya yang ada kayak apa sih kerincingan atau ya pokoknya ada bunyi. Jadi pas ini mereka ngikutin bunyi atau catur. Ada mereka tuh, jadi mainnya diraba-raba, terus kayak di atasnya itu kayak dikasih paku payung buat ngebedain mana hitam mana putih. Iya, terus cara papannya juga kayak dibolongin buat ya kayak biar nancep, biar nggak geser-geser lah gitu. Nah kan itu nggak didapetin di sekolah umum ya gitu. Jadi pas kemarin aku, oh ternyata ada nih olahraga yang aku bisa. Oke, aku penasaran, aku dalemin gitu. Jadinya suka main gitu sekarang. Nggak mau jadi atlet? Mencoba mungkin ya. Tapi ya apa ya, mungkin belum serius sih. Ya latihan aja gitu. Siapa tahu tiba-tiba jadi atlet gitu. Waduh. Iya, ada kan? Iya, banyak ada. teman-teman yang lihat itu. Baru daftar aja. Gimana? Oh, jadi kita tunggu nanti ketika nanti ada jadi atlet ya. Itu. Daftar aja. Luar biasa. Nah, sebenarnya kan kamu udah selama hidup ya, kita hidup di Indonesia yang ya, serba kekurangan. Ya, kekurangan mungkin kita sebut ya gitu. Multi budaya ya. Ya multi budaya lah ya gitu. Dia bilang pernah kena diskriminasi nggak? Mungkin apa ya, yang aku inget tuh waktu SD mungkin ya kan ada adik kelas gitu atau mungkin TK. Ya itu mereka kalau misalkan lewat kayak, oh itu buntung tangannya atau itu nggak ada tangannya gitu. Tapi aku berpikirnya kayak namanya juga kan anak kecil belum paham atau kayak ibaratnya gini deh, kita lagi ngelamun gini terus tiba-tiba kita dikagetin kan kaget gitu atau tiba-tiba kita gini ngelihat hantu kan kaget. Nah, sama halnya anak kecil ngelihat aku juga kaget karena kan tidak sama seperti dia gitu kan atau pada umumnya orang-orang gitu. Tapi yang mungkin sangat disayangkan atau harusnya mungkin ya peran orang tua ya di sini yang lebih dewasa untuk menjelaskan ketika anaknya bertanya tuh kayak oh iya itu kakaknya itu ya disabilitas atau ya kakaknya tidak punya tangan karena ya apalah gitu bahasanya. Jangan yang kayak udah kamu jangan ditanya, jangan dilihat, sering banget itu kayak gitu. Jadi malah anaknya yang kayak disuruh bungkam gitu ya gitu. Tapi ya akhirnya ya itu jadi apa ya, kayak udahlah itu makanan sehari-hari atau aku mikirnya nggak akan sampai kapanpun itu nggak akan hilang gitu. Jadi ya udah kita nikmatin atau aku kayak mikirnya emang artis tuh gimana ya gitu. Karena emang kan ada juga nggak ngomong kayak gitu tapi ngeliatin dari atas sampai bawah gitu ya, kayak dalam hati kayak iya kamu tuh sebenarnya penasaran tapi kayak nggak nanya gitu, diem aja gitu. Jadi emang kadang juga ke orang-orang terdekat kayak udah kamu mau nanya apa sok gitu. Aku sekarang lebih kayak gitu karena ibaratnya biar tidak ada misinformasi gitu. Karena kan kalau ketemu misal disabilitas yang lain di luar sana belum tentu bisa menceritakan atau sudah berdamai atau ya bisa komunikatif gitu. Jadi mumpung ada aku sok tanyain gitu, apa kalian penasaran apa gitu. Karena yang bikin sakit tuh ya itu ya istilah yang kayak oh ya kamu cacat atau kamu idiot gitu atau itu kayak wah gitu. Parah sih kalau sampai pernah ada sampai kayak gitu. Pasti apalagi misalnya yang sekolah SLB gitu kan, temen yang nggak tahu kayak oh iya itu dia tuh idiot padahal misalnya itu yang autis kah atau ADHD tapi kan mungkin nggak tahu ya gitu. Dan sebenarnya yang bakal jadi tantangan ketika menghadapi situasi itu tuh bukan anaknya tapi ke orang tua. Ya kan, kalau orang tua kan udah overthinking masa depan anaknya, udah ngadapin lingkungan seperti itu, terus ngadapin anaknya juga. Nah itu kan jadi bebannya tuh berkali-kali lipat gitu. Jadi gak jarang juga posisinya tuh malah justru kebalik anak yang nguatin orang tuanya secara tidak langsung. Kayak, gak apa-apa kok Ma, aku bisa, aku baik-baik saja tuh. Kita udah dari kecil seperti itu, tanpa disadari gitu. Iya, maksudnya sering, ya betul, kayak diskriminasi atau apa tuh sering banget kayak orang tuanya yang harusnya mungkin, atau orang terdekat atau apa gitu yang harusnya kayak ngasih, ini paling gampangnya mendidik gitu kan, ngasih ilmu, ngasih awareness, kayak kita bilangnya kayak, oh, itu kakaknya gini, bukan malah kayak, udah jangan gitu. Itu malah bisa numbuhin ke anak itu entah rasa takut, entah tuh
kalau mungkin yang paling nggak enaknya ya dia mungkin bakal menyerang. Iya, iya. Menyerang dan hal-hal ini sering apa ya? Bukan sering, mungkin udah banyak terjadi ya kayak. Ya, sampai sekarang masih terjadi. Masih gitu. Banyak juga lembaga perlindungan dan ini kan itu udah menunjukkan bahwa ya orang-orang ini bukan kaum ya, kelompok disabilitas sudah terserang, udah kena apa gitu. Gara-gara orang-orang yang tidak paham gitu. Iya, nggak paham. Hanya mau paham nonton di sini. Sampai habis ya. Itu. Nah, kalau berarti kau pernah ngerasa, karena kau dari lahir kan, pernah ngerasa kayak mungkin bukan depresi, mungkin terlalu jauh. Mungkin menyesal kayak kenapa aku harus lahir kayak gini, kenapa aku harus lahir seperti ini gitu. Kalau nginget-nginget masa kecil tuh kayaknya nggak ada sih kepikiran itu, dan aku juga bingung ya, kayak ya misalkan wawancara atau apa tuh pasti kan ditanya kayak nanti gimana cara menerima, ya nggak tahu, dijalanin aja gitu. Namanya juga mungkin anak kecil nggak sih waktu itu, antara sadar atau enggak juga mungkin ya nggak tahu gitu kan, kayak dijalanin seperti biasa saja. Tapi kalau sekarang udah besar gitu ya, aku mencoba untuk mungkin memang apa ya, Allah itu nggak lupa untuk menitipkan keajaibannya juga di balik apa kekurangan orang bilang. Tapi menurutku nggak sih, banyak ya itu privilege yang aku terima, atau ya itu balik lagi kita mau ngelihatnya dari sudut pandang apa sih gitu. Karena kan kalau misalkan kekurangan ya setiap orang juga punya kekurangan, cuman mungkin kalau kita kelihatan aja, dan justru dengan kelihatan secara langsung kita lebih bisa ngelihat, misal kayak temen aja kayak oh ini bener nih temen, oh yang ini enggak nih, oh yang ini gitu. Maksudnya lebih banyak diliatin, atau kayak ya itu banyak keajaiban yang aku juga nggak bisa jelasin tuh, kayak wow gitu ya. Entah itu misal doa kita yang lebih terdengar atau gimana, aku juga nggak tahu ya gitu. Tapi ya itu kayak iya deh seru gitu, kayak ya tadi misalkan warung atau ke jajan atau apa, lebih dikenal orang, lebih diingat karena kan 1 banding berapa gitu ya. Atau misal kalau dilihat dari kebijakan juga sebenarnya udah banyak kebijakan yang mendukung untuk lebih inklusif atau lebih sejahtera lah kehidupan kita ya. Kalau benar-benar itu dilakukan, hidup kita kan enak banget. Cuman ya itu masih PR ya gitu. Seperti ada tanda kutip ya. Seperti ada tanda kutip di sini kayak ya kan, itu dilakukan. Kayak misalkan kerja kan harus katanya kalau nggak salah kayak 2% wajib untuk ada disabilitasnya, atau misalkan pendidikan berapa persen harus ada disabilitasnya. Kalau itu ada kan kita kayak saingannya tuh sedikit gitu ya. Cuman ya itu berproses lah gitu. Terus aku ngerasa jadinya mencoba untuk menyimpulkan, kalau tadi ya pertanyaannya kayak emang di dunia ini tuh hanya ada 2 pilihan. Apakah kamu akan terus mempertanyakan kayak kenapa aku, atau ya udah dijalanin aja dan diterima gitu, diproses, walaupun itu juga pasti gak mudah kan. Jadi kayak oh ini aku ke-trigger nih, kayaknya waktu itu aku masih dendam di sama orang ini misal gitu kan. Dulu ya itu ya, anak kecil nggak bisa ngelawan, nggak, pokoknya energi semuanya diterima aja gitu. Tapi kan kalau sekarang kayak enggak deh, kalau aku di waktu itu aku mungkin akan ngomong kayak bapak atau ibu atau anak kan didik kayak gitu atau apalah gitu ya. Didik dong. Iya gitu ya gitulah, apa ya, berproses aja sih. Aku mungkin bersyukurnya nggak pernah sampai larut kayak oh aku ingin mengakhiri hidup atau apa gitu, karena aku juga di lingkungan rumahku tuh banyak disabilitasnya, mungkin kurang lebih bisa 100-200 orang. Jadi kita tumbuh bareng-bareng, kayak misal ada momen yang kita terapi di desa bareng. Aku juga jadinya banyak belajar sama mereka tuh kayak oh iya ya, yang buta aja misalnya kalau ketemu aku kayak mereka nggak punya beban hidup tuh kayak hahaha aja, masa aku yang masih bisa kesana kemari mau ngeluh gitu ya, atau misalnya yang nggak bisa dengar tuh kan, maksudnya sepi gak sih menurut kita gitu kan. Mereka aman-aman aja, enjoy aja, jadi kayak masa mau kalahan gitu. Ada masa yang kayak gitu, dan aku rasa mungkin takdirmu sudah digariskan seperti ini agar kamu bisa kayak membukakan jalan buat teman-teman lainnya gitu. Karena kan aku misal bisa sekolah sampai kuliah tuh udah satu hal yang
wah apa ya, perjuangan banget gitu. Karena di sana balik lagi bukannya mau menjelekkan atau gimana, tapi banyak anak yang bahkan SD aja tuh enggak gitu. Gitu. Jadi ya entah itu karena nggak ada biaya atau jauh gitu ya. Selain memang ya anaknya sendiri punya tantangan tertentu gitu. Atau ya misal hak untuk dapat kesehatan yang ya ini anaknya harusnya layanan terapi nih setiap minggu atau setiap bulan, tapi karena jauh banget dari kabupaten harus ke kota Bandung dan oke, mungkin ada BPJS, tapi kan untuk transportasi, untuk nunggu di rumah sakit seharian itu kan butuh biaya ya gitu. Terus misalkan orang tua kalau misalkan ibunya sendiri kan misalkan berat, berarti kan harus sama ayahnya, berarti kan nggak kerja. Nah itu tuh kompleks banget gitu. Jadinya itu juga mungkin satu hal ya, kenapa sih harus ke sosial banget? Ya udah nggak ada lagi orangnya. Aku rasa kalau bukan aku yang maju, ya nggak akan ada orang. Mungkin ada tapi nggak akan lebih sepaham kamu Ran ketika misalnya ibunya mimpin atau apa, gitu, ngasih masukan atau apa gitu. Jadi udahlah kita jalani aja hidup ini, mau dibawa kemana sih gitu. Jadi intinya berarti kenapa? Karena kamu udah berdamai dengan diri sendiri dengan cara jalanin aja. Walaupun ya sebenarnya banyak orang yang belum berdamai, tapi banyak. Semua orang bisa berdamai dengan diri sendiri. Bahkan orang yang non disabilitas pun perlu berdamai dengan diri sendiri kayak gitu. Oh, ceritamu tadi bagus ya. Bukan bagus lagi sih, udah kalau orang-orang bilang inspiratif. Inspiratif. Ya lebih ke pengalaman kamu yang udah kamu laluin selama hidup. Berarti 18 tahun, 19 tahun? 21 sekarang. Tahun ini. Kan 2004. Oh, 2000. Oh, alah. Ya 21 dari 21 tahun yang kamu udah merasakan yang merasakan hal yang tidak kami rasakan gitu kan. Itu. Nah, kamu ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang nonton atau orang-orang mungkin yang sedang mau berdamai dengan disabilitasnya atau orang-orang yang sih ini. pesan biasa aja atau orang-orang yang mungkin ya awam kayak kita yang mau apa ya, mungkin ada pendekatan ke orang-orang disabilitas kayak gitu. Ada nggak? Mungkin kalau buat teman-teman yang non disabilitas seperti yang udah dibahas tadi gitu ya, ketika ada kami pengen kenalan ya sapa aja gitu, layaknya kalian berkenalan dengan teman gitu ya, karena dengan itu oh iya orang ini baik nih, oh iya jadi kita juga pas minta tolong atau butuh bantuan tuh kita akan spontan gitu untuk kayak kak teh gitu ya tolong Kak. Atau kayak misalkan aku juga sebagai orang muslim misal kalau pakai baju atau ya baju terus kemeja kan ini pasti ada kanjinya. Jadi setiap aku sholat juga pasti kayak tolong dong gitu ya. Terus ya juga itu sih kadang kami lebih sensitif untuk apa ya, kayak merasakan perasaan atau prasangka ya dari teman-teman gitu ya. Kayak feeling kita tuh entah kenapa menurutku lebih tajam aja. Jadi kalau misalkan kalian tadi belum apa-apa atau walaupun gak diomongin tapi dalam hati kayak gak deh aku gak percaya sama Ranti, kerasa sama kita ya kita akan menunjukkan apa yang kalian pikirkan gitu. Kayak oh ya Ranti gak bisa A, Ranti gak bisa B, oh ya udah aku walaupun aku bisa kan pura-pura gitu ya. Jadi kasih energi kepercayaan ke kita tuh sebesar mungkin gitu ya. Jadi biar kita juga berani untuk mengeksplor diri kita, entah itu bakat kita atau apa yang kita suka gitu. Kadang yang jadi menghambat buat teman-teman disabilitas ketika berkembang juga bukan dia nggak mau gitu ya, tapi ya itu energi-energi di lingkungan sekitar. Entah karena kadang kita udah dari keluarga kita harus meyakinkan, dari keluarga besar apalagi, terus ya udah temennya nggak sportif gitu, jadi kan tambah beban ya gitu. Jadi untuk teman-teman aku yakin anak muda tuh apalagi Gen Z gitu ya, kayak cepat belajarnya, cepat adaptasi gitu ya. Jadi kayak ayo sama-sama, apa yang kita butuhin tuh cuman itu aja, kepercayaan, kasih kesempatan buat kita nyoba apapun itu. Karena aku juga kayak oh iya karena temenku asik kayak walaupun aku suka nyanyi, jadi oh iya deh aku mau coba buat kalau mereka lagi gitaran tuh nyambung nyanyi gitu ya. Atau kayak kemarin tuh lucu, aku diajak buat temen buta ini buat camping, yaudah kita camping, kita bangun trust satu sama lain gitu. Jadi ya itu kalau tadi ditanya apa ilmunya kan nggak ada. Jadi balik lagi ke gimana kita
ya menggali rasa, menggali empati kita untuk, karena pada dasarnya tuh semua orang kan ingin dimanusiakan ya gitu. Jadi kita ya udah saling melangkul, nggak mikirin oh ya si itu mah ini ya kekurangannya itu gitu. Padahal kan semua orang juga punya. Jadi udahlah nggak usah dibahas lagi atau diungkit-ungkit lagi. Aku pun tidak terlalu mempelajari kok kayak oh iya ini tuh fisik tuh penyebabnya ini kali ya. Oh itu disabilitas mental tuh penyebabnya ini ya, karena nggak tahu ya, mungkin kalau mencari tahu tuh sebenarnya kayak penyebabnya apa tuh masih tanda tanya besar menurutku. Kayak kan nggak sesimpel kayak misalkan oh iya DBD karena nyamuk demam berdarah gitu. Nah kalau disabilitas tuh kayak masih terlalu banyak faktor menurutku gitu. Kalau ada pun penelitian atau ilmunya tuh pasti kayak oh iya kekurangan gizi ini, atau oh iya pas proses melahirkan dan segala macam gitu. Jadi aku udah nggak sibuk dengan itu, tapi aku mencoba untuk oke, ini masalahnya ini, oke, solusinya apa. Dan mungkin teman-teman di sini yang bisa berkontribusi untuk menciptakan solusi itu gitu. Kayak tadi misalkan ibunya nyebelin, oke, kita tahu kalau misalkan mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu kadang kan kalau dikasih pengetahuan baru tuh suka agak lama gitu ya menyerapnya. Jadi mungkin oke, kita edukasinya teman yang sebaya aja ya, yang mungkin cepet tanggap, cepet katanya agen perubahan gitu. Jadi aku juga suka nyasarnya tuh ke teman-temanku yang seumuran atau kayak udah dengan saling bercanda, oh iya itu juga jadi proses untuk berdamai. Jadi kayak menjalankan peran masing-masing aja. Kita bercanda kayak tadi, oh tadi buntung, ya udah kan kalau lucu ya ketawa aja gitu. Itu bagian daripada kayak ditahan-tahan gitu ya, kayak iya apa sih gitu. Jadi gimana caranya jadi teman yang asik pada umumnya aja gitu. Karena ya tadi aku belajar untuk ya hanya ada dua pilihan, mau diterima atau terus dipertanyakan. Tapi kalau misalkan terus dipertanyakan mungkin aku akan hanya di rumah gitu, gak mau ketemu banyak orang. Dan bener dong tadi yang kata orang, oh ini stigmanya tuh kan disabilitas tuh masih negatif ya sampai sekarang menurutku. Walaupun udah 2025, udah canggih, udah ada AI dan kawan-kawannya itu, tapi tetap ada tuh kayak oh iya pantesan anaknya disabilitas karena orang tuanya gini, atau kayak oh iya itu karma tuh gitu masih ada tuh. Jadi ayolah teman-teman, aku kayak nggak bisa sendirian gitu, butuh banyak anak muda yang ngedobrak itu. Kayak mungkin banyak ngelibatin kita di ya kegiatan apapun itu. Kalau ada temennya yang ayo seret aja gitu, kayak kita main, ajak aja, tawarin gitu. Dan itu jadi satu kalimat atau satu sapaan dari kalian tuh bisa menyelamatkan hidup seseorang gitu. Gitu ya, mungkin kayaknya kepanjangan banget ya, tapi ya gimana itulah ya, teman-teman namanya gitu. juga pesan ya, biar orang-orang lain paham gitu ya. Pada intinya ya kita semua itu sebenarnya sama, itu sama, para disabilitas juga ingin diperlakukan seperti kita pada umumnya. Dan juga mungkin ketika kita melihat bahwa disabilitas itu kekurangan, mereka sering melihatnya dengan kelebihan malah. Privilege. Gitu ya. Mungkin segitu aja mungkin ya untuk kali gini. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, tanyain aja ya. Nanti mungkin kita buat next episode. Boleh. Sama Ranti lagi nanti. Atau mungkin ada teman lain lagi? Oh, boleh kita ngumpul ya di sini ya. Boleh tuh ya. Kayak gitu. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman. Dadah. Kasih. Dadah.